Saudara, tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap 2 pelaku yang melakukan aksi penipuan undian berhadiah secara online yang mencatutkan nama publik figur bernama Baim Wong. Aksi ini dilakukan karena pelaku ingin mengikuti judi online. Lantas bagaimana kronologi kejadiannya? Berikut liputan kami hanya di Gelar Perkara. Perkara berawal atas kecurigaan polisi melihat gerak-gerik para pelaku. Kecurigaan muncul lantaran keduanya enggan menyerahkan ponsel mereka untuk diperiksa. Bahkan keduanya berusaha menghapus data yang berada di dalam ponsel. Meski demikian, polisi berhasil mendapatkan ponsel kedua pelaku dan melakukan pengecekan. Alhasil, dalam aplikasi pesan singkat ditemukan sejumlah percakapan yang mengarah kepada penipuan. 2 pemuda yang kini telah berstatus sebagai tersangka mencatut nama artis Baim Wong. Mereka berkedok bagian dari salah satu acara televisi yang dibawakan Baim Wong bersama sang istri. Di sana, 2 pelaku bermodus akan memberikan hadiah sebesar 30 juta rupiah. Jadi memang ini deal, benar-benar acara sosial dengan cara saya bagaimana berbagi kenapa namanya Indonesia Giveaway juga memang buat Indonesia. Tapi ternyata semudah itu kita mengeluarkan hadiah atau nggak apa, disalahgunakanlah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Niatan baik tim saya dan juga saya pribadi kepada orang lain di masa pandemi ini disalahgunakan. Saya sebenarnya sedih sih, kok malah jadi berbalik begini ya sama saya. Makanya dengan adanya ini, kenapa saya bisa di sini juga, saya ingin kasih tahu kepada mungkin mereka berdua atau enggak, siapapun yang sudah melakukan ini, memang hukum itu ada maksudnya. Dan saya mempercayakan secara penuh kepada Polres Jakarta Utara. Terhimpit kebutuhan ekonomi menjadi alasan pelaku melancarkan aksi. 2 pelaku memiliki peran tersendiri untuk menyembunyikan identitasnya. Mas, mungkin bisa diceritakan dari awal kira-kira seperti apa modus penipuan yang dilakukan dari kasus ini? Modus penipuannya lewat Facebook, Kak. Lewat Facebook? Iya. Oke, seperti apa prosesnya di Facebook? Bikin akun Facebook dulu. Bikin akun Facebook namanya Kiano Tigawong. Oke. Setelah itu kita update postingan undian berhadiah giveaway. Undian berhadiah giveaway 30 juta. Spam peta banyak, dapat hadiah 30 juta. Hubungi WhatsApp ini. Oke. Nah, terus dari akun itu ada nggak yang tertarik waktu itu? Jarang, nggak ada tapi jarang. Jadi ketika kamu memberikan giveaway undian berhadiah itu, namun ada syarat. Ada syarat ya, harus ngirim uang administrasi terlebih dahulu. Oke, syaratnya apa aja itu? Iya, ngirim uang administrasi 100.000. Iya. Nah, itu udah berapa lama melakukan aksi ini? Baru, Kak. Baru berapa bulan? Nggak ada sebulan, baru bulan Desember ini. Baru bulan Desember? Iya. Kamu sendiri atau ada tersangka atau kamu membawa teman lain untuk melakukan aksi penipuan ini? Berdua. Perannya apa saja? Kamu dan teman kamu perannya masing-masing apa? Dia minjemin HP saya, sama sekalian ngikut juga. Oh gitu. Oke. Kemudian korban yang diincar seperti apa ciri-cirinya? Yang sebagai target penipuan kamu, korban yang diincar seperti apa? Ini nggak ada semacam incaran, kayak ini kemauan doang. Oh, okay. Kemauan, tergantung ada yang mau ikut apa enggaknya. Tapi dari hal itu banyak orang yang percaya ya dari aksi undian berhadiah ini ya? Banyak. Tapi nggak begitu juga. Pas dimintain uang administrasi nggak begitu juga banyak yang percaya. Ada yang ngomong hoax. Iya. Kan kamu dapat 400.000 nih dari hasil kejahatan yang kamu buat. Uangnya dipakai buat apa? Buat kebutuhan ekonomi, Kak. Buat makan. Saya dapat informasi. Sama buat main pokal online, Kak. Main apa? Pokal online. Main pokal online. Oh, jadi aktif juga main online begitu? Aktif, Pak. Online judi. Pokal online. Iya. Berdasarkan barang bukti, polisi menemukan sejumlah nomor kontak calon korbannya.
Para pelaku kini dihadapkan pasal penipuan dan pelanggaran Undang-Undang ITE dengan ancaman 4 tahun penjara. Baik, saya akan menjelaskan untuk pelaku dari kasus penipuan yang mencatut nama Mbak Embong ini. Ada 2 orang dengan inisial MZ dan LH. Mereka telah melakukan perbuatan tersebut selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian mengapa kedua tersangka ini mencatutkan nama Mbak Embong? Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa seorang public figure bernama Mbak Embong dan istrinya, dia memiliki program di salah satu stasiun TV, yaitu Indonesian Giveaway. Dan menurut keterangan dari saudara Mbak Embong, bahwa giveaway tersebut tidak dipungut biaya apapun, tidak dipungut oleh biaya apapun. Dan modus yang dilakukan oleh kedua tersangka ini seperti apa, Pak? Modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut, yaitunya di dalam HP-nya dia membuat akun Facebook yang mengatasnamakan Tiger Wong, yang mengatasnamakan Tiger Wong tersebut. Kemudian dia bergabung dengan grup giveaway. Di sana dia mengambil kata-kata bahwa dia telah memberikan, dia telah menganggap bahwa seorang itu menang dan akan memberikan uang 50 juta dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh tersangka tersebut. Kemudian bagaimana cara mereka bisa meyakinkan korban bahwa itu bukanlah sebuah penipuan gitu, Pak? Cara mereka meyakinkan para korban dengan melampirkan foto dari Mbak Embong dan istrinya dengan kata-kata Indonesian Giveaway sesuai dengan program yang dilakukan oleh bapak atau saudara Mbak Embong. Dan pada intinya saudara Mbak Embong telah mengatakan bahwa dia tidak menggunakan akun-akun lain untuk melaksanakan program giveaway tersebut. Otomatis yang dilakukan oleh kedua tersangka ini adalah penipuan. Oke. Kemudian kalau terkait soal penangkapannya, Pak, itu kan saya baca kalau penangkapannya itu terjadi di Tanjung Priok. Apa yang dilakukan pelaku saat itu dan bagaimana proses penangkapannya? Adapun proses penangkapannya yang perlu kami jelaskan, pada saat itu tim kami dari tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan patroli pengamanan. Dan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, tepatnya pada pukul 00.20 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian tim kami melihat 2 orang yang baru saja dari ATM di sekitar sana atau tepatnya di jembatan Tanjung Priok, di sekitar terminal Tanjung Priok, di sekitar terminal Tanjung Priok sana. Tim kami melihat 2 orang yang mencurigakan. Akhirnya didekati oleh tim, kemudian mau ditanya, mereka sudah melihatkan gelagat yang sangat-sangat mencurigakan, sehingga kita akan melakukan pemeriksaan. Mereka mengelak, dan kita mau lihat HP-nya, mereka berusaha untuk mengelak juga dari para petugas. Itulah yang menambah kecurigaan kita sebagai petugas terhadap 2 orang pemuda ini. Akhirnya handphonenya kita lihat, karena mereka tidak kooperatif, kita lihat isinya di dalam ternyata banyak sekali, ternyata ada percakapan yang berujung kepada penipuan yang mengatasnamakan atau mencatut nama Mbak Embong dengan program Indonesian Giveaway. Ya. Apakah pelaku ini juga meminta uang terhadap korban, Pak? Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami laksanakan, kedua pelaku ini meminta sejumlah uang kepada calon korbannya dengan mereka memberikan SMS melalui via WA, dengan cara mereka memberikan chat melalui via WA bahwa Anda beruntung mendapatkan 50 juta dengan syarat-syarat tertentu, dan salah satunya harus mentransfer uang sebesar Rp200.000. Apa pasal yang dikenakan oleh kedua pelaku tersebut, Pak? Baik, untuk pada saat ini kita telah menyangkakan pasal 378 KUHP dan 310 KUHP
serta pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, yang mana kedua pelaku ini telah melakukan penipuan dan juga pencemaran nama baik melalui atau via teknologi informasi. Dengan akun-akun Facebook. Dalam kacamata kriminologi, para pelaku memanfaatkan maraknya acara giveaway di media massa. Merasa bahagia membuat kewaspadaan calon korban menurun dan korban tidak sempat melakukan verifikasi. Saudara, kami pun ingin melakukan wawancara bersama dengan Bakti Eko Nugroho selaku kriminolog dari Universitas Indonesia terkait kasus penipuan undian berhadiah ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, baik Pak. Ya, Pak, ini terkait kasus yang mencatutkan nama artis. Kenapa bisa dilakukan oleh kedua pelaku ini? Pertama, ini adalah ciri umum kejahatan yang terjadi di dunia maya, di mana keuntungan bagi pelaku adalah pelaku itu relatif lebih mudah untuk menyamarkan identitas. Jadi siapapun pelaku kejahatan di dunia maya itu lebih mudah untuk dia mengaburkan identitasnya. Nggak harus seorang artis ya, dia kemudian menyembunyikan identitasnya, menjadi seorang public figure, menjadi seorang tokoh publik, menjadi seorang pejabat publik, artis gitu ya. Dia bahkan bisa menjadi orang terdekat kita, orang sekitar kita. Memang itu adalah ciri dari kejahatan di dunia maya, di mana pelaku memang relatif lebih mudah untuk menyamarkan identitasnya. Okay. Nah, yang kemudian para pelaku kejahatan ini mengidentifikasi, memanfaatkan, mengamati situasi atau hubungan followers dengan influencer ini, diamati dan dia ambil keuntungan dari sana. Dengan jalan apa? Ya dengan jalan dengan jalan mengambil manfaat dari nama-nama besar. Okay. Dan ada kebiasaan di mana nama-nama besar di media sosial memang memberikan sejumlah hadiah, memberikan barang terhadap banyak orang. Jadi ini satu kebiasaan yang memang saat ini cukup marak ya di masyarakat kita. Kemudian mengapa korban ini dapat tertipu untuk memberikan uang tersebut kepada pelaku? Pertama gini, individu, masyarakat itu ketika dia dalam keadaan yang sangat panik atau ketika dia dalam keadaan yang sangat bahagia, itu individu itu cenderung kewaspadaannya, cenderung awareness-nya terhadap ancaman itu relatif berkurang. Dalam dua keadaan tadi saya ulangi, dalam keadaan sangat bahagia atau dalam keadaan sangat panik. Nah, dalam konteks penipuan mengatasnamakan artis ini, biasanya individu itu kan, wah saya dapat uang dalam jumlah besar, dapat hadiah dalam jumlah besar. Nah, dalam keadaan yang sangat berbahagia itu tersebut, biasanya masyarakat itu cenderung kurang awas nih. Akhirnya ketika dia kurang awas, pengambilan keputusan oleh individu cenderung tergesa-gesa. Dan dia tidak sempat melakukan recheck, dia tidak sempat melakukan verifikasi apakah informasi yang dia terima itu informasi yang benar. Akhirnya ketika pelaku mendirect korban, ketika pelaku mendirect individu yang menjadi korban, Bapak dapat hadiah sejumlah sekian puluh juta misalnya, tapi untuk kami bisa mentransfer, Bapak Ibu harus mentransfer dulu sejumlah uang untuk pajak, katakanlah untuk prasyarat pencairan. Nah tadi dalam keadaan happy, orang itu cenderung tergesa-gesa, tidak memverifikasi, tidak check and recheck, tidak meminta pendapat orang ketiga, langsunglah keputusan diambil, tindakan diambil, mentransfer sejumlah uang sebagai prasyarat, uang akan cair, hadiah akan diberikan, katakanlah mobil akan diberikan. Terjadilah proses viktimisasi tersebut, terjadilah proses di mana seorang individu kemudian menjadi korban dari penipuan tersebut. Hasil penipuan ini dilakukan karena pelaku ingin mengikuti judi online.
Cara yang dilakukan pelaku untuk meyakinkan korban penipuan adalah dengan memasang foto publik figur bernama Baim Wong di akun media sosial. Selama 1 bulan aksi ini dilakukan, pelaku mendapatkan untung senilai Rp400.000. Dari kasus ini menjadi perhatian penting bagi kita. Jika kita mendapatkan SMS dari undian berhadiah, kita perlu memverifikasi data dari akun pemilik sesungguhnya. Gracia Adur, Ricky Sultana, Kompas TV, Jakarta.